Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mem Yunda Lestari MPD, our lecturer in advanced speaking. My name is Tiara Chelsea Bella with NPM 242306. So before we start, I want to ask you something fun. When you listen to English songs, maybe from Justin Bieber, Taylor Swift, or One Direction, do you ever feel like the more you listen, the more you understand? Yes, exactly. That's because songs can actually teach your ears to understand English. And that's what we're learning today. So our lesson is about how English songs can improve your listening skill. In simple words, we use music to become better at understanding English. This study was done by Echa Afriyuninda and Lulu Octaviani from University Teknokraт Indonesia, and this presentation is prepared by me, Tiara Chelsea Bella. Oke, langsung saja kita masuk ke slide background and introduction. The first point is listening is essential communication skill according to Brown 2006. So, listening is a very important communication skill. When we communicate, we don't only speak, but we also need to understand what other people say. If our listening is good, it's easier for us to respond correctly and have a smooth conversation. Jadi pada poin ini itu menjelaskan bahwa listening itu adalah suatu kemampuan atau keterampilan yang sangat penting dalam kita berkomunikasi. Saat kita berkomunikasi itu kita tidak hanya berbicara saja, tetapi kita juga perlu mengerti apa yang orang lain katakan. Ketika kemampuan listening atau kemampuan mendengar kita baik, maka kita akan bisa meresponnya dengan tepat dan percakapan kita akan menjadi lebih lancar. The second point is understanding the meaning from what is heard according to Underwood 1989. Listening isn't only hearing sounds, it means understanding the meaning behind the words we hear. So we don't only just catch the sound, but we also know what the speakers really want to say. Jadi pada poin ini itu menekankan bahwa listening itu bukan hanya sekedar dari telinga kita saja menangkap suara, tetapi listening di sini artinya kita mengerti apa sih isi dan maksud dari ucapan yang kita dengar. Jadi kita bukan hanya tahu dari bunyi kata-katanya saja, tetapi kita juga mengerti apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si pembicara. The third point is songs is authentic, rhythmic, and engaging according to Parcel 1992. Songs are very useful for listening practice because they use authentic language, have rhythm, and are enjoyable. Pada poin ini menjelaskan bahwa lagu bisa menjadi media atau sarana yang baik untuk kita melatih listening. Lirik lagu itu biasanya memakai bahasa yang alami seperti di kehidupan kita sehari-hari. Iramanya membuat atau membantu siswa itu mengingat kata-katanya, dan musiknya bisa membuat siswa lebih tertarik. Jadi lagu tidak hanya sekedar menghibur, tetapi juga bisa membuat siswa-siswa itu menjadi tertarik ke pelajaran listening, dan pelajaran listening itu akan terasa lebih menyenangkan. The last point is improve vocabulary, pronunciation, and comprehension. By listening English songs, students can improve their vocabulary, pronunciation, and listening comprehension. They hear many new words, learn how to pronounce them correctly, and slowly understand the spoken English better. Poin ini menyampaikan bahwa melalui lagu bahasa Inggris, siswa itu bisa langsung mengembangkan 3 hal sekaligus. Ada kosakata, pengucapan, dan pemahaman listening. Dari lagu mereka bisa mendengar banyak kata-kata baru, belajar cara mengucapkannya, dan juga lama-lama itu akan terbiasa mendengarkan bahasa Inggris lisan. Next slide is problems and objective. The first one is problems. Students face 3 main problems in listening class. They often feel bored because the material are too serious or repetitive. They also struggle to understand native speakers and new vocabulary since the speed and words are unfamiliar. Because of these difficulties, their motivation becomes low and they are not excited to participate in listening activities. Jadi 3 masalah utama dalam listening adalah rasa bosan, kesulitan memahami penutur asli dan kosakata baru, serta motivasi yang rendah. Siswa itu merasa materinya itu terlalu monoton, bicaranya terlalu cepat, dan kata-katanya itu sulit untuk dimengerti. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu kurang semangat mengikuti pelajaran listening. Second one is objective. The objective is to examine how English songs can help improve student listening skills and reduce these problems.
Tujuan peneliti adalah untuk melihat apakah lagu bahasa Inggris itu dapat meningkatkan kemampuan listening siswa dan mengurangi masalah-masalah seperti tadi. So in this slide I will explain the methodology. This study used a qualitative approach. The participants were 100 English education students from the 5 and 7 semesters. The data were collected through an online questionnaire with 20 items using a Likert scale from strongly agree to strongly disagree. The results were analyzed using descriptive qualitative methods and were organized into tables. Jadi peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 100 mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 5 dan 7 sebagai peserta. Data kemudian dikumpulkan melalui kuesioner online yang berisi 20 pernyataan dengan skala Likert dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Hasilnya kemudian dianalisis secara deskriptif. Next slide is findings. The first one is student interest. These results show that students have a very high interest in English songs. 97% enjoy using songs for listening. 91% already use music apps, and more than half, 56%, say songs make the class more engaging. The second one is learning with songs. 90% of the students say songs improve their vocabulary and pronunciation. 79% also think songs help them handle their listening problems. So, songs are not only fun, but also effective. The last point is listening mastery. 93% can connect the songs to their experiences and ideas, and 75% say songs make learning fun. This shows songs help students think deeper and enjoy the learning. Jadi secara keseluruhan, temuan itu menunjukkan bahwa siswa menyukai lagu bahasa Inggris dan lagu bahasa Inggris itu dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan listeningnya dan kemudian membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Jadi dari lagu bahasa Inggris, kita bisa melihat bahwa banyak sekali dampak positif yang didapatkan oleh siswa dalam kemampuan listening. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan pemahaman. Yang kedua, membantu pengucapan dan bisa mendapatkan banyak kosakata baru. Dan yang ketiga yaitu bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri dalam listening. Lagu juga bisa memberikan banyak sekali manfaat, seperti memperkenalkan topik secara alami, membuat suasana kelas lebih menyenangkan, juga bisa mendukung listening di luar kelas, karena biasanya siswa itu mendengarkan lagu itu di waktu-waktu luang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa lagu bahasa Inggris itu bisa menjadi salah satu media yang sangat efektif untuk melatih listening siswa. Melalui lagu, siswa bisa menambah kosakata, memperbaiki pengucapan, serta dapat memperkuat pemahaman mereka dalam bahasa Inggris lisan. Tidak hanya itu saja, tetapi lagu bahasa Inggris itu bisa menciptakan pengalaman belajar yang positif dan menarik. Jadi siswa merasa bahwa pelajaran listening itu tidak lagi menegangkan, tetapi bisa dinikmati. Mereka lebih bisa mengingat, terlibat, dan memahami materi dengan baik. Selain itu juga, lagu bisa meningkatkan keaktifan dan motivasi mereka belajar di dalam kelas. Mereka jadi lebih berani bertanya, menjawab, dan ikut dalam kegiatan karena suasana belajar itu terasa menjadi lebih menyenangkan. Jadi secara keseluruhan, lagu bahasa Inggris itu bisa membantu pelajaran listening menjadi lebih efektif, lebih menyenangkan, dan lebih dekat dengan siswa, sehingga siswa bisa merasa aman, nyaman dalam belajar listening. Okay, I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.